Warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, pagi hari ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Ranah Publik edisi 20 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau hari yang ke-30 bulan Juni 2021. Semoga mitra Muslim aktivitas kita di pagi hari ini senantiasa Allah melimpahkan keberkahan berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa memanfaatkan ya mitra Muslim dengan menjemput amaliah-amaliah kebaikan. Dan salah satunya mungkin tetap berbuat baik ya, baik itu di keluarga maupun juga di lingkungan kita sekitar. Semoga aktivitas kita di pagi hari ini yang sudah tersusun secara rapi begitu, mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pagi hari ini senang sekali saya Dani Rohmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, dan bersama rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network, ada di Suara Muslim Lumajang bersama Ki Grisyani, dan juga di Suara Muslim Tuban ya bersama rekan Mahfud Manaf ya. Pagi hari ini mitra Muslim kita akan membahas di dalam program Ranah Publik dan dipersembahkan oleh Gerakan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, dan kita akan membahas tentang pentingnya sertifikasi kompetensi bagi nadhir ya. Kalau sebagaimana kita ketahui mitra Muslim bahwa wakaf ini kan merupakan instrumen ekonomi keuangan sosial Islam yang memiliki potensi yang sangat besar begitu ya. Namun demikian hingga saat ini antara potensi dengan realisasi masih ada terdapat kesenjangan ya, dan untuk itu maka diperlukan sebuah upaya dan berbagai upaya untuk meminimalisir gap di antara keduanya. Salah satunya mitra Muslim, selain juga ada riset ya yang saat ini juga terus berkembang, ada juga yang harus kita lakukan yaitu penguatan dari sisi nadhir yang berkualitas ya, dan itu nantinya akan insya Allah berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan wakaf. Nah, seperti apa mitra Muslim sertifikasi atau kompetensi nadhir yang saat ini sudah berjalan dan insya Allah juga dilaksanakan begitu ya bagi Gerakan Wakaf Indonesia yang membuka kalau tidak salah sudah batch yang kedua, ada sekolah nadhir dan yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Misbahul Huda. Namun kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita mitra Muslim. Yang pertama ada Ustadz Haji Nur Samsudin Bukhari, SE, SPD, MSI dari Komisioner Badan Wakaf Indonesia ya. Langsung saja. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Bukhari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik. wabarakatuh. Kabar baik Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu Ustadz untuk memberikan edukasi kepada mitra Muslim pagi hari ini. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Selain itu juga ada Ustadz Insinyur Misbahul Huda MBA, beliau Ketua Umum Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Misbahul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani. Ya, kabar baik juga Ustadz pagi hari ini. Kabar baik, alhamdulillah, lama tidak ketemu. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya Ustadz ya di pagi hari ini. Masya Allah. Ya, sebelum nanti mitra Muslim ke Ustadz Misbahul Huda yang akan menjabarkan dari Gerakan Wakaf Indonesianya, kita update dulu begitu ya tentang pentingnya sertifikasi kompetensi bagi nadhir, yang itu akan disampaikan langsung oleh Ustadz Nur Samsudin Bukhari. Beliau ini dari Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Seperti apa sih Ustadz hingga saat ini dari hasil kompetensi nadhir, apakah sudah memenuhi dari kriteria yang itu bisa mengembangkan dari hasil wakaf atau bagaimana Ustadz? Ya, baik Mas Dani. Sebenarnya sertifikasi nazir ini belum berjalan ya, karena kita baru saja keluar SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja ya tentang kompetensi nazir, sehingga saat ini Badan Wakaf Indonesia ini sedang mempersiapkan LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, nazir-nazir yang ada di Indonesia ini khususnya nazir wakaf uang yang terdiri dari badan hukum maupun organisasi, maka mereka wajib untuk melakukan sertifikasi. Kenapa? Karena kondisi saat ini sudah saatnya
filantropi Islam khususnya wakaf uang ini bangkit di Indonesia. Kita sudah ketinggalan beberapa langkah dari negara-negara tetangga kita ya, seperti Malaysia maupun Singapura yang umat Islamnya sangat sedikit gitu ya. Nah, sementara dalam wakaf ini ada 3 komponen yang harus kita ini ya, bukan hanya kita menerima saja, tapi kita harus mengelola. Nah, untuk mengelola supaya wakaf ini bisa produktif dan menghasilkan, maka ini dibutuhkan skill. Maka saatnya para nazir-nazir itu dilatih skillnya sebagai manajer investasi, sehingga hasilnya bisa disalurkan kepada mauquf alaih. Begitu kira-kira Mas Dani. Iya. Jadi baru akan dilakukan Ustadz ya sertifikasi. Kalau bicara tentang pentingnya dari hasil yang nantinya akan disertifikasikan, nantinya seseorang atau sebuah nadir kan sekarang juga banyak Ustadz ya, tetapi belum memiliki sertifikat begitu ya untuk bisa lolos menjadi nadir yang profesional. Apakah memang yang dibutuhkan seorang nadir profesional itu haruskah ada mempunyai kriteria tertentu Ustadz agar bisa mengembangkan wakaf dan bisa dipercaya oleh masyarakat untuk lebih bisa mengaplikasikan begitu Ustadz? Betul. Nazir itu harus amanah ya. Untuk nazir perseorangan ini, dia harus warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, kemudian dia harus amanah dalam memegang wakaf ini. Karena wakaf ini sebenarnya bukan semacam hibah ya. Ini kadang-kadang kalau saya ke daerah ini, mereka salah persepsi. Para wakif yang mewakafkan ini seolah menghibahkan tanahnya ya kepada satu yayasan atau kepada seorang ustadz. Padahal yang namanya wakaf ini adalah kelolaan yang harus dikelola oleh nazir, di mana wakaf ini sebenarnya milik Allah, bukan milik nazir gitu. Harus dikelola, kemudian hasilnya inilah yang bisa bermanfaat buat kemaslahatan umat, sehingga dia harus mampu memiliki kemampuan di dalam mengelola produk-produk daripada wakaf ini. Begitu juga kalau wakafnya benda bergerak seperti wakaf uang atau wakaf selain uang, maka kemampuan manajerial investasi ini mau tidak mau dia harus seorang nazir. Biar bagaimanapun juga dia harus mengembangkan aset-aset wakaf tersebut ini supaya bisa menghasilkan. Nah, repotnya kan kalau umpamanya wakaf uang ini kan dia bingung nih mau buat apa ini. Ya. Nah, pemerintah sudah memberikan peluang ya, kesempatan dalam instrumen-instrumen keuangan. Contohnya misalnya deposito atau sukuk, ya, wakaf link sukuk. Ya, kita beberapa waktu lalu kita sudah coba menggunakan cash wakaf link sukuk ini, ternyata hasilnya dahsyat. Ya. Di masa pandemik ini satu-satunya investasi yang tidak merugi itulah investasi pada sukuk pemerintah. Sehingga hasilnya itu kita bisa didirikan rumah sakit Ahmad Wardi di daerah Banten, ya, daerah Serang itu, yang bisa memberikan kontribusi pelayanan kepada 5.000 pasien dalam 1 tahun ini. Nah, inilah kenapa sih nazir-nazir ini harus memiliki skill supaya apa? Dia bisa mengelola dan hasil kelolaan. Nanti kita sambung Ustadz, kita bergeser ke Ustadz Misbahul Huda di pagi hari ini dari Gerakan Wakaf Indonesia dan yang sudah melakukan sekolah nazir begitu ya, yang itu sudah dilakukan di awal dulu kalau tidak salah di bulan-bulan kedua, kalau bulan ketiga, dan ini akan melakukan lagi di batch yang kedua. Sebenarnya kenapa sih Ustadz, selain mungkin yang akan dilakukan seperti BWI sendiri yang menerbitkan sertifikat nadir profesional, hadirnya Gerakan Wakaf Indonesia ini seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kami Pak Nur Bukhari,
dan mitra Muslim yang berbahagia. Mohon dikoreksi Pak Bukhari kalau saya salah. Jadi ada sertifikat nadir untuk lembaga pengelolanya. Nah, yang kita bicarakan ini adalah sertifikasi kompetensi, ya, si nadir tadi, ya. Termasuk saya dan mungkin sudah BWI sudah mengeluarkan mungkin hampir 300 Pak Bukhari, sertifikat nadirnya lembaganya seluruh Indonesia. Nah, tetapi masalahnya Mas Dhani tanyakan tadi adalah dari sekian banyak nadir yang sudah bersertifikat, termasuk di Jawa Timur ada 40 something kira-kira. Evaluasinya adalah mereka maju enggak, mundur enggak. La yahya wa la yamut kira-kira begitu. Kenapa tidak kunjung maju, tidak kunjung operasional? Karena sertifikat kelembagaan itu perlu diikuti dengan sertifikasi kompetensi. Ini khusus untuk bab wakaf penting, jauh lebih penting ketimbang urusan zakat, urusan infak, atau lembaga-lembaga filantropi lainnya. Kenapa butuh sertifikasi? Karena bedanya wakaf dengan zakat, infak, dan filantropi yang lain adalah di sini ada kewajiban. Sekali lagi bukan sunnah, bukan hibah, ya kata Pak Bukhari yang bisa dihabiskan, tetapi kewajiban untuk mendevelop, mengembangkan, memproduktifkan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, maka manajer nadir ini paling tidak kualifikasinya harus selevel manajer investasi. Jadi dia harus dengan cerdas situasi ekonomi kayak seperti ini. Mana dana wakaf dari wakif ini yang aman? Betul Pak Bukhari, sukuk ya, link wakaf tadi misalnya, itu yang pasti aman. Jangan coba-coba try and error, karena ini dana amanah, bukan dana pribadi, kira-kira begitu. Ketika kemudian ekonomi lagi tumbuh, maka si manajemen investasi atau nadir ini misalnya harus menanam ke saham milik umat atau saham-saham syariah misalnya, monggo. Atau kemudian dititipkan ke BMT syariah misalnya, atau kemudian dikembangkan sendiri seperti kami waktu melapor atau menghadap Pak Bukhari untuk mendapat sertifikasi, kami akan mengembangkan di sektor properti misalnya, karena pengurus kami sebagian besar adalah pemain-pemain properti. Jadi memang harus ada kompetensi, ada keahlian yang khusus untuk menjadi nadir yang betul-betul profesional. Nah, oleh karena itu Akademi Wakaf dalam rangka berkontribusi Pak Bukhari memberikan pelatihan kepada paling tidak nadir-nadir di Jawa Timur. Syukur karena ini online di seluruh Indonesia, karena memang belum bisa offline, maka kemudian online. Sudah betul Mas Dhani, sudah akan yang kedua ya. Yang kedua kita batch kedua itu insya Allah 17 Juli selama 3 bulan hari-hari Sabtu atau Ahad saja kira-kira begitu. Materi-materinya sekitar bagaimana kompetensi nadir. Materi-materinya saya masih mereka-reka sendiri, misalnya memahami kelembagaan wakaf, kemudian model bisnisnya, evaluasinya, kemudian transparansinya, kemudian manajemen risiko, kira-kira begitu. Tetapi ketika nanti sudah ada semacam materi-materi sertifikasi, kemudian ada lembaga profesi yang itu, nah baru itu kami akan menyesuaikan agar materi ini muaranya adalah mendapat sertifikasi nadir yang sudah dicanangkan oleh BWI. Jadi kami support sebagai lembaga pelatihan mempersiapkan mereka agar mendapatkan sertifikasi. Begitu kira-kira Mas Dhani. Baik.
Ya, baik, terima kasih Ustadz Misbahul Huda dan juga Ustadz Bukhari dan Mitra Muslim. Beberapa WA ya, terima kasih di 0855 3938. Ada yang menanyakan tentang sertifikasi nadhirnya, kemudian ada yang menanyakan tentang tanah wakaf dan lain sebagainya. Tentu untuk meningkatkan profesionalitas nadhir Mitra Muslim ini kan diperlukan suatu lembaga yang menjadi pendidikan ya, dan inovatif dan berkarakter, tentu berakhlak begitu ya. Kita ke Ustadz Misbahul Huda dulu ya. Ustadz Misbah masih tersambung ya? Nggih, Mas. Nggih. Iya, Ustadz ada yang bertanya. Nggih. Ada yang bertanya Ustadz di WA di 0855 3938. Kalau melihat dari wakaf sendiri, ini ada beberapa permasalahan Ustadz yang kami lihat. Saya berada di Kediri dan menyimak dari streaming Radio Suara Muslim. Ini para pejabat yang saya lihat ini belum mempunyai persepsi yang sama untuk berupaya mengembangkan dan memberdayakan wakaf. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mewakafkan tanah itu kan biasanya bisa dikembangkan. Tetapi para pejabat yang ada di daerah kami itu memilih digunakan untuk seperti sekolah yang seperti musola mungkin maksudnya ya, dan juga tanah-tanah yang tidak dikembangkan Ustaz. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana Ustaz untuk menyamakan persepsi itu yang ada di pejabat daerah, baik itu dari GWI sendiri dan juga Badan Wakaf Indonesia yang ada di daerah-daerah Ustaz. Oke, ke Ustaz Misbah dulu, nanti ke Ustaz Bukhari sambil kami telepon kembali Ustaz. Oke, terima kasih. Betul Mas, jadi memang pemahaman soal wakaf itu masih rendah di Jawa Timur. Suara nggak kedengaran ya? Di Jawa Timur skornya itu 52 something, urutan ke-12 untuk Indonesia. Jadi tergolong rendah. Pemahaman soal wakaf ya, itu apalagi di desa. Kami kemarin roadshow ke berbagai lembaga atau asosiasi, mulai Kadin, kemudian Ikatan Notaris, Ikatan Arsitek, apalagi properti, macam-macam, ke kampus-kampus perguruan tinggi. Banyak yang tidak paham apa itu wakaf. Kalaupun mereka paham, yang dipahami hanya wakaf 3 atau 4 M itu, musola, masjid, makam, dan madrasah. Ya. Oleh karena itu tak heran kalau kemudian setiap ada tanah wakaf ya dibangun, kalau nggak madrasah ya musola ya makam, kira-kira begitu. Apa salah? Tentu tidak salah. Nah, semua itu memang tergantung kepada ikrar akad wakaf dari si wakif. Kalau memang wakaf itu arahnya adalah wakaf tanah uang untuk madrasah, atau istilahnya wakaf melalui uang, ya sah-sah saja. Memang wakafnya berupa tanah atau dipakai untuk manfaatnya manfaat madrasah, manfaatnya masjid, manfaatnya musola, misalnya, it's okay ya. Tetapi yang kurang pas adalah kalau wakaf produktif, wakaf uang tetap ya dipakai untuk madrasah atau sekolah. Mestinya wakaf uang itu ya diproduktifkan agar kemudian hasilnya diserahkan kepada mauquf alaih untuk pemberdayaan ekonomi umat secara keseluruhan. Nah, poin terakhir ini yang menurut saya jauh lebih penting ya, karena umat ini terpinggirkan, termarginalkan, tersingkirkan oleh ya faktor determinannya adalah ekonomi ya. Lihat misalnya negeri ini carut marut ya akibat oligarki. Oligarki itu penguasa ekonomi. Nah, kalau kemudian kita ya tetap sibuk urusan musola, masjid, gak salah. Tetapi kapan kita membangun ekonomi yang terpuruk ini? Saya kira begitu. Monggo mungkin Pak Bukhari bisa menambahkan. Sudah nyambung Ustaz Bukhari? Iya. Oh ya, tadi sempat ada yang sudah menangkap pertanyaannya, Ustaz? Belum, bisa diulang lagi. Tadi ada yang bertanya, Ustaz, dari Kediri, beliau itu
menyayangkan begitu ya, ada pejabat wakaf, mungkin ini yang dimaksud dari Kementerian Agama setempat yang ada di daerah Ustadz, itu biasanya kalau ada yang wakaf, kemudian wakaf itu belum bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan semaksimal mungkin Ustadz. Sehingga mungkin dari Pak Afan ini yang mengirimkan WA-nya, apakah juga ada pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia sendiri yang menyasar sampai ke daerah-daerah pelosok Ustadz? Iya, ini ada satu permasalahan sendiri buat kami ya di BWI ini, karena untuk menjangkau Indonesia yang begitu luas ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara Badan Wakaf Indonesia sendiri anggarannya boleh dibilang sangat minimalis sekali ya, kurang lebih sekitar 8 miliar per tahun. Bagaimana kita akan melakukan pengembangan literasi ke seluruh Indonesia, sehingga nggak kejangkau untuk sampai pelosok-pelosok daerah. Tetapi dengan adanya Zoom sekarang ini juga sangat membantu, karena kami sudah berapa kali melakukan pelatihan melalui Zoom. Khususnya untuk BWI di kota, kabupaten, dan provinsi, supaya mereka juga bisa meneruskan kepada pelosok-pelosok gitu. Kita pasti menyadari kalau literasi wakaf ini masih sangat rendah ya, sebagai tadi disampaikan Pak Misbahul Huda ya. Makanya kami sangat berterima kasih nih dengan adanya GWI ini yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan, pemahaman secara tidak langsung. Ini juga akan meningkatkan literasi daripada perwakafan di Indonesia ya. Beberapa kegiatan yang memang dilakukan oleh Badan Wakaf ini antaranya adalah kita sudah menyusun wakaf core principle, standar daripada kompetensi nazir harus seperti apa, supaya ini juga bisa diterima di luar negeri juga, karena memang ada beberapa nazir kita ini yang berkolaborasi dengan nazir-nazir luar, ya, sehingga kita juga membuat kebijakan-kebijakan. Kemudian dengan adanya diwajibkannya PSAK 112 bagi nazir, maka ini juga membuat kita juga harus mempersiapkan nazir-nazir supaya dia mampu menyajikan laporan sesuai dengan standarnya, ya. Dan sudah pasti dia juga harus time, karena kepercayaan daripada wakif ini ada pada laporan juga, ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya nazir ini juga dia melakukan bisnis trust. Jadi kalau umpamanya dia nggak mampu untuk meyakinkan wakif, maka nazir ini jadi stagnan, la yahya wala namut. Sudah diberikan izin kenazirannya, tetapi jalannya masih terseok-seok, masih bingung ya. Nah inilah maka pentingnya jadi peran daripada lembaga-lembaga yang seperti GWI ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan menjadi mitra. Dan bisa jadi nanti untuk Jawa Timur ini bisa GWI ini bisa bekerja sama dengan LSP kami, dengan BWI untuk mensertifikasi profesi. Artinya sertifikasi profesi ini sudah diakui oleh BNSP ya. Jadi ada sertifikat nazir, ada sertifikat profesi. Kalau sertifikat profesi ini kan dikeluarkan secara resmi oleh negara ya, melalui BNSP. Nah, yang menjadi asesor ini kami di BWI. Nanti yang menyelenggarakan pelatihannya ini bisa GWI, ya, Gerakan Wakaf Indonesia, semua atau teman-teman yang lain yang melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga kompetensi nazir yang sesuai dengan profesinya ini bisa terlaksana ya. Artinya apa? Masyarakat tidak lagi hanya mengenal wakaf ini masjid, musola, makam gitu. Tetapi sesungguhnya tanah-tanah wakaf ini bisa dikelola secara produktif, tidak hanya sebatas 3M ya. Kalau di Aceh itu kita kenal ada 2 model ya. Ada model Omensara ya, di mana dia memberikan wakaf untuk masjid, tetapi dia juga ada memberikan wakaf dalam bentuk sawah atau ladang yang dikelola. Nah, sawah ladang yang dikelola inilah yang kemudian ini dipakai untuk kegiatan aktivitas masjid.
sama seperti kalau yang ada di Semarang nih, Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Semarang ya. Kemarin kita dari sana, mereka punya lahan cukup strategis. Jadi kalau umpamanya lahan itu dipakai untuk pom bensin, kemudian untuk pertokoan, ya hasilnya kurang lebih sekitar 150 juta itu di Agung Semarang itu bisa operasionalkan daripada kegiatan-kegiatan ibadahkan ya di Semarang. Ini sangat luar biasa. Dan ini bisa diikuti oleh teman-teman Nazir yang lain gitu ya. Artinya kita bisa mengembangkan kesejahteraan masyarakat itu dengan melalui pengembangan wakaf yang produktif. Bahwa lahan tidak hanya untuk 3M saja, tetapi juga bisa dipakai untuk usaha dalam rangka untuk menjadi operasional ya, penyangga operasional daripada yang 3M tadi ini ya. Nah, ini yang dilakukan oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia ya, khususnya di Aceh ini sebagai pelopor ya. Dia mengenal istilahnya wakeeh. Wakeeh itu artinya yang tadi 3M, masjid, madrasah ya, kemudian makam. Nah, untuk memberikan operasionalnya supaya ini bisa berjalan dengan baik ya, yang 3M ini, maka ada juga Nazir ini mengembangkan namanya Omong Sara. Omong Sara itu adalah wakaf-wakaf yang memang diproduktifkan, yang hasilnya ini untuk menunjang operasional yang 3M tadi ini. Jadi ini sangat menarik ya, kalau Papua ini bisa terberdayakan di Indonesia. Saya yakin Indonesia ini akan menjadi suatu negara yang kuat ya, karena 87% mayoritasnya Muslim. Bahkan lahan wakaf kita ini 4 kali negara Singapura dan besarnya, hanya belum diproduktifkan karena memang masih terbatasnya pemikiran-pemikiran yang yang ada pada dari Nazir ya. Inilah makanya salah satu tugas kita adalah membangunkan teman-teman Nazir ini supaya dia bangkit, dia harus memiliki kemampuan untuk mengolah. Dia harus bisa menjadi manajer investasi, sehingga dengan demikian aset-aset wakaf yang diserahkan oleh wakil ini benar-benar bisa terberdayakan. Saya rasa itu Mas Dhani ya. Memang kelemahan kita ini adalah kita masih terbatasnya kondisi anggaran ya, sehingga kita melakukan edukasi wakaf ini ya melalui Zoom, kemudian melalui buku-buku, melalui pelatihan khutbah wakaf ya, melalui majelis ulama, dewan masjid, supaya ini bisa disampaikan kepada masyarakat di pelosok. Itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Afan. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustadz Bukhari dan juga Ustadz Misbahul. Termasuk ada Bu Maji tadi ya, insya Allah. Tapi pertanyaannya sudah termasuk jawaban dari Pak Afan yang menyimak ya melalui streaming dari Radio Suara Muslim Surabaya. Baik, di terakhir ini Ustadz, sebelum ke Ustadz Bukhari, ke Ustadz Misbahul Huda, untuk yang mengikuti batch yang kedua, apakah ada syarat dan tata caranya? Ustadz ada yang bertanya dari Pak Indra yang ada di Sidoarjo, Ustadz Misbah. Iya, monggo. Jadi batch kedua itu akan kita mulai 17 Juli insya Allah, selama 3 bulan, tetapi dipilih waktu yang tidak mengganggu kesibukan hari-hari Anda semuanya. Persyaratannya tentu mendaftar, tidak ada syarat-syarat yang lain, tetapi diutamakan dari lembaga. Maksudnya lembaga itu lembaga yang sudah mempunyai sertifikat Nadir ya, mengharuskan karyawannya, manajernya mempunyai sertifikasi kompetensi. Nah, itu poin pentingnya di situ. Ada biaya administrasi nggak seberapa, karena memang ini dimaksudkan untuk pendampingan. Jadi bukan hanya ceramah selesai, tetapi ada pendampingan pasca pelatihan itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, kontak personnya nanti barangkali Mas Dhani bisa menyampaikan di kantor GWI seperti biasanya. Nanti silakan bagi mitra muslim yang ingin mengikuti batch yang kedua Sekolah Wakaf tadi ya, yang diselenggarakan oleh Gerakan Wakaf Indonesia, bisa langsung dibuka gerakanwakaf.id atau bisa langsung silaturahim di Jalan Taman Paris Raya, Blok B1, nomor 1,
Puri Suryajaya, Gedangan Sidoarjo. HP-nya di 0813 3010 8688 ya, di 0813 3010 8688. Dan batch yang kedua ini Mitra Muslim insya Allah akan dimulai Juli ya, itu di setiap Sabtu dan Ahad 17 Juli sampai 21 Agustus 2021. Ya, silakan Mitra Muslim. Satu lagi Mas Denny, silakan Ustaz. Senyampang bertemu dengan Pak Bukhari. Jadi kami siap untuk menjadi lembaga pelatihan profesi nadir mungkin di area Jawa Timur atau Indonesia Timur. Tentu mohon arahan, bimbingan dari BWI selaku lembaga asesor kayak begitu. Materi-materi apa yang bisa mereview untuk mendapatkan sertifikasi nadir tadi. Maturun. Ya, baik, terakhir ke Ustadz Bukhari, adakah pesan Ustadz yang ingin disampaikan kepada para nadir, baik itu yang akan mengikuti sertifikasi ataupun yang akan menjadi seorang nadir Ustadz? Dan seolah-olah kan ada yang nadir itu merupakan tugas yang kedua, bukan tugas pokok Ustadz. Akhirnya beliau ini menjalankan amanahnya ya ala kadarnya Ustadz. Apakah ada pesan-pesan khusus Ustadz Bukhari? Ustadz Bukhari? Iya. Silakan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa nazir itu harus menjadi profesi. Ya. Jadi kita bukan menjadikan nazir ini hanya pekerjaan yang kedua gitu, tapi harus menjadi pekerjaan yang pertama supaya kita benar-benar serius untuk mengelola perwakafan ini. Ya. Jadi nazir itu harus profesi dan memang harus punya penghasilan. Untuk mencapai ke sana, maka kompetensi nazir ini ada satu keharusan yang sangat mutlak. Dia harus punya kemampuan bagaimana mengelola aset wakaf di Indonesia ini kurang lebih sekitar 180 triliun setiap tahunnya. Dan ini baru terrealisasi, nggak ada sampai 1%-nya ya, kita 800-an wakaf yang bisa kita himpun, itu wakaf uang terutama. Belum lagi wakaf yang sifatnya wakaf tanah, kurang lebih ada 1/4 lokasi wakaf itu yang sangat premium, yang kalau ini dijadikan pertokoan atau perkantoran, maka nilai produktivitasnya itu luar biasa gitu. Artinya ini bisa mendukung daripada aktivitas-aktivitas kemaslahatan di masyarakat sekitarnya. Ya. Nah, kemudian teman-teman para penggiat wakaf ini, ya khususnya yang membina nazir ini, silakan bisa datang ke BWI untuk bekerja sama, karena tidak mungkin BWI itu melakukan pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah ya, karena memang keterbatasan daripada kita. Tapi kita sudah mempunyai wadah ya berupa sertifikasi profesi. Ya, sertifikasi profesi ini dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya, BNSP, artinya diakui oleh BNSP. Nanti misalnya GWI melakukan pelatihan, tinggal diujankan untuk mengambil sertifikasi profesinya di BWI ya, sehingga ini bisa kerjasama yang terus berkepanjangan gitu. Apakah untuk Surabaya atau Indonesia bagian timur, atau kalau memang punya binaan cukup besar ya, saya rasa ini sangat membantu ya dari kerjaan-kerjaan dan Indonesia selaku pembina nazir ya, sehingga produktivitas di Indonesia ini bisa terwujud. Kalau Presiden berharap ini 180 triliun ini bisa terwujud, ini kita juga bisa juga ya, artinya mengambil porsi berapa persen dari potensi yang ada. Saya yakin Jawa Tengah, Jawa Timur ini potensinya luar biasa karena rata-rata SDM nazir di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dia benar-benar produktif ya, artinya pola cara berpikir sebagai nazirnya jauh lebih hebat dibandingkan di daerah lain ya yang mana saya kunjungi. Nah, sebagian lain ini kebanyakan mereka belum memahami bagaimana pengelolaan wakaf ini untuk kesejahteraan umat gitu ya.
masih hanya sektoral atau kadang-kadang beranggapan bahwa ini adalah untuk intern ya. Padahal wakafnya bukan wakaf ahli ya, kecuali wakaf ahli nggak masalah. Tapi kalau udah wakafnya untuk umum, maka itu harus disampaikan juga untuk umum. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman ataupun masyarakat lain yang memang membutuhkan informasi tentang wakaf ini bisa dilihat di website kami, ataupun kalau ada yang ingin bekerja sama ataupun ingin bertanya, silakan, kami selalu terbuka ya di Badan Wakaf Indonesia. Hanya saja saat ini Jakarta ini sedang lockdown untuk offline ya. Jadi semuanya 100% ini masih WFH ya. Sehingga nanti mungkin bisa berhubungan melalui website atau melalui WA saja. Silakan kapan saja kami siap untuk menampung, menerima keluhan ataupun yang berkaitan dengan permasalahan perwakafan. Jadi saya itu saja Mas Dani, nanti kalau memang ada pertanyaan lagi nanti insyaallah saya tanggapi. Ya. Baik, terima kasih Mitra Muslim untuk mengakses websitenya ya. Silakan bisa dibuka saja di bwi.go.id. Sekali lagi di bwi.go.id. Di sana banyak Mitra Muslim, ada regulasi, literatur, artikel, termasuk ada mungkin para ustadz-ustadz yang mau menyampaikan tentang khutbah bertema wakaf juga dipersiapkan semua oleh Badan Wakaf Indonesia. Tujuannya untuk bisa masyarakat itu bisa memahami ya apa itu wakaf dan bagaimana cara penggunaannya dan mengembangkannya. Baik, terima kasih Ustadz Bukhari dan juga Ustadz Misbahul Huda atas kesempatan di pagi hari ini sharing ilmu. Semoga bermanfaat Ustadz dan semoga panjenengan semua sehat selalu Ustadz ya. Kita berjumpa di lain kesempatan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Mitra Muslim yang membahas pentingnya sertifikasi kompetensi bagi nadhir bersama Gerakan Wakaf Indonesia dan juga Badan Wakaf Indonesia untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut begitu ya tentang sekolah nadhir atau sekolah wakaf yang diselenggarakan di bulan Juli setiap Sabtu dan Ahad. Sampai Juli sampai dengan Agustus ya, itu bisa WA di 0813 30108688 ya. Atau lebih mudahnya bisa diakses di gerakanwakaf.id. Facebook dan Instagramnya sama, Gerakan Wakaf Indonesia. Demikianlah Mitra Muslim dan saya Dani Rahmati mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network dan juga videografer ada Edi Haryanto ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.